Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awal Rizky dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti bersumber dari Bloomberg Technos ya, yang menayangkan satu berita berjudul Ramalan Ekonomi Amerika dan Dampaknya ke Indonesia. Ditayangkan pada tanggal 24 Juli jam 1 siang. Ini ada gambar ilustrasi di sebuah supermarket. Beritanya begini, ekonomi Amerika Serikat diperkirakan akan mengalami soft landing yang ditandai dengan stabilitas pertumbuhan dan investasi yang makin kuat. Namun pada saat yang sama, inflasi justru kembali meningkat. Kondisi ini berpotensi membuat suku bunga acuan Federal Funds Rate (FRR) bertahan tinggi lebih lama ya, higher for longer ya, higher for longer istilahnya begitu. Nah, ini informasi pertama yang diberikan oleh berita ini ya, bahwa ekonomi Amerika Serikat itu diperkirakan ke depan dan saat ini sudah mulai mengalami soft landing. Nah, ditandai oleh stabilitas pertumbuhan. Jadi pertumbuhan ekonomi stabil, investasi makin kuat. Namun pada saat yang sama inflasi kembali meningkat. Itu kurang lebih. Kemudian ditulis lebih lanjut, Bloomberg Economic Survey, jadi sumber berita yang utama ini sebetulnya berasal dari survei Bloomberg sendiri ya. Bloomberg ini memang melakukan survei rutin terhadap berbagai keadaan kondisi ekonomi dan yang paling rutin ya tentu ke ekonomi Amerika. Kemudian sebagai grup media dia membuat berita di Bloomberg yang pusatnya maupun di Bloomberg yang seperti di Indonesia ini. Nah, ini dikatakan Bloomberg Economic Survey edisi Juni memproyeksikan bahwa perekonomian terbesar di dunia itu Amerika tadi ya, diperkirakan tumbuh 2,1% pada 2026, sama dengan proyeksi 2025. Nah, sebelum bertahan di 2,1 pada 2027 tahun mendatang dan naik tipis menjadi 2,2% pada 2028. Nah, para pemirsa saya harus paham ya, jangan bandingkan dengan Indonesia yang 5. Kalau ekonomi Amerika ini kisaran 2 sampai 2,5 itu termasuk kayak kita 5 lah. Kalau dia bagus sekali bisa sampai 3 ya, tapi rata-rata emang 2%. Kalau di bawah 2, nah itu dia berarti melambat. Nah, saya baca lagi, dibandingkan realisasi 2024, nah 2024 dia cukup tinggi ya, 2,8%. Pertumbuhan ini memang melambat 0,7% basis point sebetulnya. Dan kemudian stabil pada tahun selanjutnya. Jadi setelah 2025 yang tadi dikatakan mencapai 2,2 ya, ini akan terus bertahan di kisaran itu. Nah, perlambatan tersebut bukan merupakan kontraksi, tetapi mengindikasikan bahwa Amerika Serikat tengah kembali ke laju pertumbuhan yang berkisar 2%. Jadi tidak tinggi lagi gitu loh, tapi juga tidak kontraksi atau rendah. Pada saat yang sama, pertumbuhan konsumsi diperkirakan turun dari 2,6% pada 2020 menjadi 1,9% pada 2026. Jadi khusus komponen konsumsi itu 1,9, tadi yang pertumbuhannya diperkirakan 2,1 ya. Jadi di bawahnya sedikit berarti penunjang pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat tidak pada konsumsi, tapi mungkin pada investasi atau ekspornya Amerika. Nah, pada 2027 konsumsi Amerika nih ya meningkat tipis menjadi 2%, lalu naik lagi 2,2% pada 2028. Tapi jangan lupa ya, ini adalah surveinya si Bloomberg. Nah, pelemahan konsumsi tersebut mencerminkan dampak akumulatif yang melemah itu yang tahun 2026 ini ya, bukan yang kedepannya naik lagi kan. Nah, itu menurut survei Bloomberg ini dampak akumulatif dari posisi FFR, jadi suku bunganya Federal Rate tadi ya, tinggi terhadap konsumsi rumah tangga. Jadi di sana lebih elastis ya, lebih terhubung angka-angkanya. Ya bisa juga kita buat yang kurang percaya pada data-data di BPS ini, mereka ini data pertumbuhan ekonomi itu memang ada urut-urutannya ya, nanti data suku bunga itu langsung berpengaruh pada konsumsi dan seterusnya, bahkan kepada tingkat penganggurannya.
Saya baca lagi nih, hal tersebut membuat masyarakat kian selektif dalam berbelanja lantaran kredit kendaraan, kartu kredit, hingga kredit perumahan tetap mahal. Nah, itu penyebab konsumsi yang landai. Karena suku bunga Federal itu langsung berdampak kepada suku bunga kredit ya, seketika lah, hampir jaraknya tipis sekali. Nah, dan bersifat searah ya. Nah, akan tetapi pelemahan konsumsi tak membuat ekonomi Amerika Serikat kehilangan tenaga. Sebaiknya investasi swasta justru diproyeksikan melonjak. Nah, tadi kan investasi swastanya melonjak. Nah, kira-kira ini tafsiran saya. Mengapa bisa demikian? Karena produksinya Amerika itu selain untuk konsumsi domestik kan juga untuk ekspor. Jadi bisa saja investasi swastanya itu mengincar pasar ekspor ya. Nah, Bloomberg memperkirakan pertumbuhan investasi Amerika Serikat meningkat dari 1,9% pada 2025 menjadi 3,6% pada 2026. Nah, naik 1,7 poin persentasi. Kemudian pada 2007 investasi diberikan kembali naik menjadi 3,9 sebelum sedikit melambat pada 2028 menjadi 3,7, tapi sudah di atas 3,5 ya. Ini yang menahan pertumbuhan ekonomi tadi di 2%, bahkan pelan-pelan 27, 28 menaik ya, 27-nya tetap, 28-nya naik. Jika proyeksi tersebut benar-benar terjadi, maka pertumbuhan ini sejalan dengan gelombang investasi pada sektor kecerdasan buatan atau AI. Ini penjelasannya dari berita ini, bahwa yang membuat investasi meningkat itu adalah antara lain sektor kecerdasan buatan AI, pembangunan pusat data, data center, industri semikonduktor, energi, serta realokasi manufaktur, reshoring yang didukung berbagai kebijakan industri Amerika Serikat yang cenderung protektif. Nah, jadi banyak industri manufaktur yang terpaksa kembali ke Amerika ya, kurang lebih begitu. Sementara itu Bloomberg mencatat bahwa belanja pemerintah mulai berkurang. Nah, justru fiskalnya Amerika belanjanya dikurangi. Ini memang sudah menjadi apa ya, sebetulnya sudah komitmen dalam beberapa tahun ketika mereka berencana mengurangi defisit fiskalnya ya, meskipun ya naik turun ya. Nah, tapi ini diproyeksikan turun, pertumbuhan tetap bertambah tapi tumbuhnya itu rendah nih, 0,8, lalu di 2026, sementara 2028 cuma 1,1%. Kemudian naik tipis menjadi 1,2% pada 2007 hingga 2028. Nah, ini kan dikatakan oleh berita ini, tafsiran jurnalis ya, berbeda dengan Indonesia, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat semakin bergantung pada sektor swasta, bukan stimulus fiskal pemerintah. Ini penting ya, kita informasi buat kita. Dari sisi eksternal, ekspor diperkirakan tumbuh 4,7%. Nah, kan tadi saya sudah katakan di depan, ekspor ini memang yang mendorong ya, melonjak 3,1% poin persentasi daripada 2020 cuma 1,6. Jadi perang ini malah membuat Amerika ekspornya meningkat ya. Nah, meski begitu ekspor kembali melambat menjadi 2,3 dan 2,5 di 2027-2028, tapi kan tetap lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi dan dari konsumsi. Jadi ini penopang juga sehingga pertumbuhan ekonominya bertahan. Nah, dan seterusnya ada juga informasi impor. Kemudian meskipun pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat terlihat relatif stabil, nah inflasi justru meningkat ya. Jadi informasi konsumen naik menjadi 3,4% dari 2,7 pada 2025. Setelah itu tekanan inflasi sedikit mereda 2,4% dan 2,3%. Ya, ini tetap tinggi dalam benchmarknya itu, rata-rata inflasi di Amerika itu mestinya di bawah 2, sedikit di bawah 2% lah. Jadi kalau 2,4, 2,3 ini masih di atas biasanya segitu ya. Tetapi mungkin Federal Rate-nya juga punya target. Nah, karena itu di 2026 ini dianggap akan 3,4 ya masih. Nah, jika menilik inflasi yang menjadi acuan bank sentral, yaitu personal consumption expenditure, maka kondisinya sama. Jadi ini inflasi khusus ya, tadi kan inflasi konsumen, ini inflasi personal consumption. Jadi ini angka derivatifnya, yaitu naik, jadi lebih tinggi daripada inflasi tingkat konsumen yang lebih bersifat khusus ini. Nah, ini ada info-infonya. Intinya adalah sementara inflasi inti juga yang mengecualikan harga pangan dan energi, jadi mirip dengan data kita, bukan mirip ya, karena kita mengambil acuan dari standar internasional. Di sana juga dilihat angka inflasi inti.
Nah, kenaikan inflasi ini menggambarkan bahwa tekanan harga tak cuma berasal dari energi. Jadi karena di inti pun ternyata 2,5 lalu 2,2 bahkan di tahun 2026 ini masih 3,3. Itu berarti tidak hanya berasal dari pangan dan energi tapi sektor jasa, upah dan permintaan domestik. Itu gambaran tentang ekonomi Amerika menurut Bloomberg ya. Lalu konsekuensi bagi negara berkembang subjudul berikut. Nah, memang ini proyeksi bulan lalu Juni dan Bloomberg dijadwalkan kembali akan merilis pada edisi Juli pada saat berita ini diturunkan. Jadi mungkin hari-hari kita baca berita ini ada lagi tapi kita belum lihat tadi beritanya di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat itu tercatat sekitar 2%, investasi yang cukup solid dan inflasi yang kembali menghangat membuat Bank Sentral Amerika The Fed berada dalam posisi sulit. Di satu sisi ekonomi tak cukup lemah untuk membutuhkan dorongan stimulus moneter. Jadi sedang lah ya, jadi tidak butuh stimulus moneter. Di sisi lain, inflasi juga belum cukup rendah untuk melakukan pemangkasan secara agresif. Nah, alhasil kebijakan higher for longer tak terhindarkan. Karena sekarang sudah tinggi ya. Beda nih kalau ini rendah mungkin dia akan menaikkan. Kalau dia tinggi mestinya bisa diturunkan untuk memberi stimulus, tapi kata laporan jurnalis ini ya tidak terlalu butuh itu, padahal inflasi masih cukup tinggi, jadi maka akan tetap bertahan pada suku bunga tinggi The Fed. Jadi ekspektasinya begitu, belum tentu juga. The Fed kan tiap bulan melakukan persidangan. Lantas apa pengaruhnya terhadap negara berkembang? Pertama, imbal hasil yield US Treasury. US Treasury tidak sama ya dengan the Fed rate. US Treasury ini SBN-nya mereka. Nah, maka itu karena menarik, itu tentu investor bisa masuk ke Amerika. Jadi arus ke Amerika itu masih mungkin terjadi ya, atau sekurang-kurangnya bertahan. Kedua, dolar Amerika Serikat berpotensi tetap kuat. Mungkin tidak menguat, tapi tetap kuat. Jadi kalau DXY-nya, DXY-nya itu di 99, 98 paling rendah sampai 100, apalagi sampai di atas 100 sedikit, itu segitu-gitu aja gitu. Nah, kuat. Maka investor untuk mendahan dana ke pasar berkembang itu berkurang. Jadi kan insentif untuk pergi dari dolar atau dari Amerika itu berkurang. Ketiga, arus modal jadi lebih volatile. Jadi tidak dibilang juga menyedot atau pergi, tapi volatil lah. Ini kan soal tradingnya para investor. Nah, keempat, bank sentral negara berkembang kehilangan ruang untuk memangkas suku bunga. Karena kalau pangkas suku bunga jaraknya lebih lebar dari The Fed itu, maka potensi lari dari negara yang memangkas itu lebih tinggi. Saya baca lebih cepat. Nah, rupiah tentu saja berpotensi menghadap tekanan kala dolar Amerika Serikat menguat dan yield US Treasury bertahan tinggi. Kondisi tersebut dapat mendorong Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di level restriktif lebih lama demi stabilitas nilai tukar dan mengendalikan ekspektasi inflasi. Jadi kita melihatnya begitu menurut tulisan ini. Nah, lalu dikutip juga pendapat Permata Institute for Economic Research Indonesia ya. Diperkirakan pelemahan rupiah mencapai puncak pada kuartal 3 nanti, berarti sudah mulai kisaran 18.000 sampai 18.150 dan seterusnya ya. Nah, rupiah tercatat melemah paling dalam hampir 4 pekan karena ya kita sudah tahu, saya lewati sedikit. Nah, dari sisi domestik, neraca eksternal yang mulai rapuh, jadi kan transaksi berjalan, transaksi finansial Indonesia itu memang goyang ya, sudah mulai triwulan 4, triwulan 3 tahun lalu sampai sekarang ya. Nah, impornya juga meningkat, jadi malah defisit sudah mulai terjadi khusus dagang. Kalau neraca keseluruhan barang dan jasa kita udah lama ya, sudah lebih dari setahun kita defisit dan seterusnya. Nah, tapi di sini saya lewati bacaannya menurut Kepala Ekonomi di Bank Permata Yusua Pardede, narasumber yang lain, ini tetap rupiah membutuhkan dukungan fundamental domestik, bukan hanya sentimen regional. Jadi meskipun mungkin tekanan tidak kuat lagi untuk dolar menekan yang lain-lain, bahkan sebagian regional kita membaik, tapi ini nggak cukup kalau menurut Pak Yusua ya. Nah, rupiah ini memang juga masih terbantu ketika melihat APBN tetap kredibel dengan cadangan devisa yang memadai. Disebut juga S&P yang mempertahankan peringkat Indonesia. Kemudian disebut juga cadangan devisa yang naik bulan
Juni ya, tapi naik tipis, naik dibandingkan bulan Mei ya, naiknya tipis. Intinya ini memberi ruang bagi BI untuk menahan volatilitas rupiah tanpa harus langsung menaikkan suku bunga lagi. Saya simpulkan dari tulisan ini, ekonomi Amerika ya kelihatannya akan seperti yang sedang terjadi selama ini, belum banyak proyeksi memburuk, tapi juga tidak diproyeksikan membaik signifikan. Begitu juga suku bunga The Fed-nya itu higher for longer ya. Nah, sementara Indonesia udah terlanjur tinggi yieldnya, jadi untuk turun susah, suku bunga acuan BI juga sudah cukup tinggi, susah untuk turun, tapi juga mungkin tidak dinaikkan. Dan kondisinya mungkin relatif stabil di kondisi yang rupiah sudah lemah dan cadangan devisa kita meskipun sedikit meningkat bulan lalu ya sebetulnya tidak sebanyak di masa-masa lampau dan seterusnya. Jadi berita ini ya bisa kita baca sebagai berita positif bahwa tekanan berkurang, tapi bisa juga menjadi berita yang kurang baik bahwa kita kelihatannya masih akan lebih lama untuk dalam kondisi relatif tertekan, relatif ya, jadi tidak bertambah tekanan. Mudah-mudahan informasi ini menambah wawasan para pemirsa saya.